Bab 1109 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suke tercengang karena dia sudah bertindak terlalu jauh. Para pembudidaya di tahap surgawi manusia itu benar-benar kesal dan akan membunuhnya. Bukankah dia terlalu keras kepala? Suara mendesing. Para pembudidaya di tahap surgawi manusia terbang ke arah mereka dengan marah. Kemudian, mereka mulai menggunakan semua jenis sihir, yang diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Salah satu dari mereka menggunakan kekuatan inti surgawi untuk membentuk binatang raksasa dengan kepala singa dan tubuh macan tutul. Kemudian, ia menerkam Suke dan Lan Xingyu. Kultivator lain menebas dengan pedangnya, yang menciptakan sungai panjang di kehampaan. Kemudian, dia menyerang Suke dan Lan Xingyu dengan momentum pelangi. Semua jenis seni sihir membuat banyak kebisingan. Tapi mereka semua adalah serangan jarak jauh. Meskipun para pembudidaya di tahap surgawi manusia itu marah, mereka tidak kehilangan akal. Jadi, mereka menjaga jarak dari Suke dan tidak berani mendekatinya. Namun, seni sihir itu cukup membuat Suke merasa putus asa. Sekarang, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa mengancam mereka dengan mulutnya. Jika dia diserang oleh seni sihir itu, dia akan dibunuh. Ding! Tuan rumah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Apakah Anda ingin mengaktifkan mekanisme penyelamat nyawa? Perhatian, mekanisme ini hanya dapat diaktifkan sekali seumur hidup. Tiba-tiba, nada peringatan dari sistem masuk. Mekanisme penyelamatan hidup? Apakah ada hal seperti itu? Suke tertegun. Kemudian, dia tidak bisa menahan senyum pahit karena dia sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nada peringatan dari sistem, yang terdengar seperti peringatan dokter bahwa dia dalam kondisi kritis. Ledakan. Ketika Suke sedang mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan mekanisme penyelamatan jiwa yang unik ini, ledakan besar datang dari sisinya tiba-tiba. Kekuatan inti surgawi yang luar biasa menyembur keluar dari tubuh Lan Xingyu. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Seutas cahaya keluar dari lengan bajunya. Lalu, cahaya itu berubah menjadi gulungan gambar di udara. Desir. Gulungan gambar dibuka secara instan. Ada gunung dan sungai digambar. Gunung-gunung menggeliat seolah-olah seekor naga raksasa hendak dibangunkan. Danau di kaki gunung juga bergelombang dan meluas secara bertahap. Kemudian, itu berubah menjadi laut yang luar biasa. Akhirnya, gulungan gambar menyemburkan kekuatan traksi yang kuat dan membentuk pusaran, yang mulai menyerap ki spiritual dari segala arah dengan gila-gilaan. Gulungan lukisan peringkat kedua, kamu seorang pelukis. Wajah para pembudidaya tahap surgawi berubah seketika dan mereka berteriak kaget. Ledakan! 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 Saat berikutnya, seni sihir yang dilakukan oleh para pembudidaya di tahap surgawi manusia, termasuk binatang buas raksasa dan badai dahsyat, semuanya tersedot ke dalam gulungan bersama dengan ki spiritual, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Dalam lukisan itu, binatang buas raksasa dan angin serta hujan menabrak gunung dan laut yang besar. Gunung-gunung runtuh dan laut menguap. Kekuatan destruktif menghancurkan segalanya. Lukisan pemandangan yang awalnya sangat indah telah berubah menjadi berantakan saat ini. Itu telah menjadi grafiti yang berantakan, kehilangan spiritualitas awalnya dan jatuh dari langit. Pada saat yang sama, Lan Xingyu mendengus dan mundur dengan tiba-tiba. Wajahnya pucat dan darah bisa terlihat di sudut mulutnya. Sepertinya dia terluka oleh serangan balik itu. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu artis di sini. Sayang sekali, bahkan jika kamu memiliki gulungan lukisan peringkat kedua, kamu hanya berada di tahap awal dari tahap surgawi manusia. Kamu secara paksa menggunakan gulungan lukisan peringkat kedua dan menerima serangan kami pada saat yang sama. Tidak mungkin kamu tidak terluka. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya. Para pembudidaya di tahap surgawi manusia tertawa sinis saat mereka mulai mendekati Suke. Baru saja, mereka menjaga jarak untuk menyerang Suke, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki niat untuk mengujinya. Tapi sekarang, Suke terbaring di tanah dengan sakit-sakitan. Lan Xingyu harus memblokir serangan untuknya. Para pembudidaya di tahap surgawi manusia tidak bisa tidak curiga bahwa Suke menggertak mereka. Akhirnya aku menemukannya. Dia ada di sini. Pada saat ini, tawa datang dari jarak yang tidak jauh.
Kemudian, puluhan sosok bergegas dari segala arah dan berteriak keras. Orang yang tidak relevan, keluar dari sini. Majesty Alliance telah mengambil alih tempat ini. Omong kosong, tempat ini milik Sekte Kedermawanan. Beraninya kamu, apakah kamu akan bertarung melawan aliansi surga? Menurut perintah pemimpin aliansi surga, tempat ini akan diurus oleh aliansi surga untuk saat ini. Kami akan membagi sumber dayanya beberapa hari kemudian. Omong kosong, kami tidak menginginkan tempat ini lagi. Orang itu milik kami. Orang-orang dari semua sekte tiba satu demi satu. Tidak diragukan lagi, mereka tidak datang ke wilayah Pavilion Pedang. Sebaliknya, mereka mendambakan harta Suke. Jadi, mereka ingin merampok harta Suke. Oh tidak. Melihat itu, para pembudidaya di tahap surgawi manusia segera mengubah ekspresi mereka. Mereka juga bagian dari sekte. Mereka adalah orang-orang pertama yang datang ke sini. Sekarang, jika sekte lain ikut campur, mereka tidak akan mendapat manfaat apapun. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Ayo bunuh orang ini dan segera pergi dari sini. B. Touch, jika kamu masuk akal, keluar dari sini. Jangan menghalangi jalan kami. Hentikan omong kosong. Bunuh saja mereka semua. Sisanya benar-benar cemas. Terlepas dari keberatan mereka, mereka mulai melemparkan banyak seni sihir ke arah Suke dan Lan Xingyu. Lan Xingyu benar-benar pucat. Dia berbalik dan hendak menyeret Suke pergi tanpa ragu-ragu. Nona Lan, jangan khawatirkan aku. Pergi saja. Suke segera berteriak. Tidak, Lan Xingyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ini selalu menjadi caranya melakukan sesuatu. Meskipun dia telah tinggal di tempat terpencil ini selama beberapa tahun, niat awalnya tidak berubah. Dia masih orang yang sama. Tidak mungkin dia meninggalkan Suke dan melarikan diri sendirian. Namun, Suke berteriak keras, tidak. Pergi saja dari sini, aku akan menggunakan keahlian unikku. Aku tidak ingin menyakitimu karena kesalahan. Keterampilan unik, terluka, aku karena kesalahan. Lan Xingyu benar-benar tercengang. Dia menatap Suke yang dimutilasi parah dan tidak bisa mempercayai matanya. Apa-apaan? Kamu sangat terluka. Bagaimana Anda bisa menggunakan keahlian unik Anda dan menyakiti saya secara tidak sengaja? Tapi di saat berikutnya, matanya yang indah dipenuhi teror. Tulang yang menembus daging Suke telah menghilang, dan daging yang penuh dengan luka dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana ini bisa terjadi? Lan Xingyu benar-benar terkejut. Bahkan jika Vital Dew Pill miliknya adalah Celestial Pill kelas 1, itu tidak akan sekuat itu. Cedera Suke sudah sangat parah. Bahkan dengan 10 Vital Dew Pills, mustahil baginya untuk pulih begitu cepat. Bagaimana orang ini bisa pulih sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu? Ledakan. Pada saat yang sama, seni sihir para pembudidaya di tahap surgawi manusia telah tiba, yang menyebabkan serangkaian ledakan di kehampaan. Pergi ke neraka, para pembudidaya itu berkata dengan ganas. Bagi mereka, Suke harus menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Selama mereka membunuhnya, 10.000 butir beras vital dan artefak surgawi yang kuat akan menjadi milik mereka. Mati pantatku, aku masih bisa diselamatkan. Tiba-tiba, Suke berteriak saat dia duduk dari tanah. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kursi roda. Pada saat yang sama, dua roda Firestorm muncul di kedua sisi kursi roda. Suara mendesing. Kemudian, Suke mendarat di kursi roda dan meletakkan Lan Xingyu, yang masih linglung, di pangkuannya. Kemudian, dia melompat ke langit dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia berteriak dengan keras, pedang. Berdengung. Pedang yang patah menembus kehampaan dan mendarat di tangan Suke dengan suara yang menusuk telinga. Kemudian, niat membunuh yang kuat memenuhi area tersebut. Desir. Di langit, bersamaan dengan kilatan cahaya pedang, seorang kultivator di tahap surgawi manusia, yang bergegas ke depan, merasa matanya silau. Kemudian dia merasa tubuhnya menjadi sangat ringan. Visinya berputar dengan cepat, dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit. Ketika dia melihat tubuh tanpa kepala bergegas keluar, dia menyadari bahwa dia mengenal tubuh tanpa kepala itu. Kemudian dia mendengar raungan yang akrab dari roda badai api Suke.
Saat berikutnya, semuanya menjadi gelap. Kepalanya jatuh ke tanah, pecah menjadi gumpalan darah, yang diuapkan oleh tanah yang panas. Sampai kematiannya, dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Tapi pembudidaya lain di tahap surgawi manusia melihat rekan mereka, yang bergegas ke depan, dibunuh oleh Suke dengan satu tebasan pedangnya. Mereka sama sekali tidak melihat sosok Suke. Yang mereka lihat hanyalah Suke terbang dengan kursi roda dengan seorang gadis di pelukannya. Kemudian, mereka melihat pedang yang patah ditebas dan teman mereka terbunuh. Kecepatan ini, kematian ini, cukup untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Cepat, mundur. Orang ini tidak terluka sama sekali. Kita telah dibodohi. Sialan, lari. Mereka tiba-tiba sadar dan berteriak keras. Pada saat yang sama, mereka berhenti berlari ke depan dengan gila-gilaan dan mencoba berbalik dan melarikan diri. Namun, raungan angin, api, dan guntur yang memekakkan telinga terus-menerus mengelilingi mereka. Mereka hanya bisa mendengar raungan tetapi tidak bisa melihat siapapun, yang membuat mereka semakin ketakutan. Desir. Akhirnya, tebasan kedua jatuh. Kali ini, dua pembudidaya di tahap surgawi manusia yang sangat dekat dengan Suke dipotong menjadi dua secara langsung. Seperti layang-layang dengan tali putus, mereka jatuh ke empat arah berbeda dalam empat parabola di langit. Orang terakhir yang tersisa benar-benar ketakutan, dan dia berteriak keras sambil melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia bahkan menamparkan dadanya sendiri dan memuntahkan kabut darah. Dia sebenarnya tidak ragu untuk menghabiskan umurnya yang berharga untuk melarikan diri dengan Blood Escape Technique. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa berlari lebih cepat dari roda badai api Suke, yang secepat es di Earth Celestial Stage. Seorang kultivator di tahap surgawi manusia tidak dapat mengejar mereka. See you. Dengan suara menusuk yang tajam, pembudidaya di tahap surgawi manusia akhirnya dipotong oleh pedang yang patah. Dia jatuh ke tanah dan dilebur oleh magma yang membara. Darahnya menguap menjadi untayan blood ki dan menghilang di udara. Saat ini, sosok Suke perlahan muncul di udara. Semua pembudidaya dari berbagai sekte yang menyerbu dari segala arah berhenti di jalurnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Mereka tercengang dan terkejut. Bagaimana ini mungkin? Auranya jelas sangat lemah sekarang. Bagaimana itu menjadi begitu kuat dalam sekejap mata? Orang ini pasti terluka parah. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia harus duduk di kursi? F***CK, bukankah anak ini terlalu mengerikan? Bagaimana dia bisa bertarung 1 lawan 4 ketika dia tidak bisa berdiri? Kuncinya adalah mereka berada di tahap awal tahap surgawi manusia. Aku terkesan, orang ini membunuh 4 pembudidaya di tahap surgawi manusia sambil duduk di kursi, dan dia masih punya waktu untuk memeluk seorang wanita. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Dia pergi. Segera, orang-orang dari Sekte Kedermawanan dan Aliansi Keagungan mulai melarikan diri. Mereka telah menyaksikan kekuatan tempur Suke yang mengerikan di awal. Dia meledakkan seluruh pavilion pedang dan tanah dalam radius 50 mil. Bahkan Liu Hualong, yang berada di tahap awal tahap surgawi bumi, sedang sekarat dan terbaring di tanah. Sekarang, Suke sangat kuat meskipun dia terluka. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Namun, ketika dia melihat lusinan pembudidaya melarikan diri, Suke menghela nafas lega secara diam-diam. Dia tahu kondisinya saat ini dengan sangat baik. Bahkan di puncaknya, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri ketika begitu banyak pembudidaya di tahap surgawi mengepungnya. Sekarang, dia terluka parah dan harus melindungi Lan Xingyu. Jadi, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Untungnya, dia telah menunjukkan kekuatan yang kuat dan sarana yang dapat menghalangi para pembudidaya itu. Sepertinya dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Sebenarnya, dia membayar mahal dan mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka. Hasilnya adalah apa yang dia harapkan. Masa itu ditakuti seperti yang diharapkan. Engah. Ketika para pembudidaya pergi, Suke memuntahkan sehelai darah. Wajahnya sangat pucat. Kini, lukanya semakin parah. Meridiannya, yang belum stabil, rusak lagi. Untungnya, fungsi pemulihan sistem terus mempertahankan vitalitasnya dan memperbaiki garis meridiannya. Inilah mengapa Suke masih bisa duduk di kursi roda.
Namun, dia tidak bisa mengendalikan roda badai api karena akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan inti sejati. Intinya meridiannya belum diperbaiki. Bagaimana mereka bisa menahan dampak dari begitu banyak kekuatan inti sejati? Suara mendesing. Segera, Suke menyingkirkan roda badai api dan mendarat di tanah dengan kekuatan jiwanya. Akibatnya, jatuh pada Liu Hualong yang berada di ambang kematian. Retakan. Bersamaan dengan suara yang renyah, tulang belakang Liu Hualong, yang merupakan satu-satunya bagian yang utuh, patah di tempat. Liu Hualong terbangun oleh rasa sakit dari komanya. Kemudian, dia hampir pingsan lagi. Auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia berada di ambang kematian? Dia gemetar karena marah. Kemarahan tak berujung membakar hatinya. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Suke. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara sekarang. Apa? Suara apa itu? Pada saat ini, Suke mengangkat alisnya dan melihat sekeliling. Lan Xinyu tidak memperhatikan erangan Liu Hualong barusan. Dia melompat dari kursi roda Suke dengan wajah merah. Tapi dia juga mengulurkan tangannya untuk mendukung Suke. Tidak perlu, aku bisa berdiri sendiri. Suke mengguncang tubuhnya dan menolak Lan Xinyu. Kemudian, dia menusukkan pedang yang patah itu ke tanah dan mencoba berdiri dari kursi roda. Pedang yang patah itu menembus kepala Liu Hualong dengan mantap. Kemudian, tubuh Liu Hualong berkedut dan mati total. Sampai saat sebelum kematiannya, dia memuntahkan darah. Matanya terbuka lebar. Tidak diketahui apakah dia dibunuh oleh amarah atau ditikam sampai mati oleh pedang. Ekspresinya sangat cemberut. Seorang pembangkit tenaga listrik di Earth Celestial Stage, pemimpin pavilion pedang di dunia yang hilang, dibunuh oleh seorang kultivator di Half Celestial Stage. Yang terpenting, dia meninggal dengan cara yang cemberut dan sunyi. Dia meninggal dengan penyesalan abadi? Saat ini, Lan Xinyu memperhatikan Liu Hualong yang berada di bawah kaki Suke. Dia benar-benar terkejut. Ada apa? Astaga! Suke tertegun. Kemudian, dia melihat ke bawah dan melihat kepala Liu Hualong yang ditusuk oleh pedangnya. Suke juga terkejut. Ya Tuhan, orang ini sangat berbahaya. Dia benar-benar mengambil kesempatan untuk bersembunyi di bawah kami dan bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam. Untungnya, pedangku cukup tajam untuk menghancurkan rencana liciknya dengan paksa. Suke segera mulai membual dengan bangga. Bibir Lan Xinyu berkedut. Tidak peduli apa, dia tidak percaya Liu Hualong bisa memanjat untuk melancarkan serangan diam-diam dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Juga, ini adalah tempat di mana Liu Hualong terbaring di awal. Ceka. Sungguh kematian yang tidak adil? Lan Xinyu segera menemukan alasannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, di rumah-rumah sekte besar di dunia yang hilang, Lin Baiwan, pemimpin sekte kedermawanan, sedang memobilisasi anggota sekte kedermawanan dengan bawahannya. Ayo, panggil kembali semua orang yang sedang menggali Vital Rice di luar. Ini adalah kesempatan emas. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki aliansi mulia dan aliansi surga, kita harus mendapatkan mayat Suke. Jika kita berhasil kali ini, kalian masing-masing akan mendapatkan 1000 Vital Rice. Laporkan, pemimpin, saudara-saudara yang tinggal di pavilion pedang sudah kembali. Di aliansi mulia. Cepat, jangan seperti wanita tua. Ayo bergerak, kita akan berangkat setelah mengumpulkan 300 orang. Tidak, ayo kirim 100 orang dulu. Kita harus mendapatkan mayat Suke bahkan dengan nyawa kita. Jangan biarkan sekte lain mendapatkannya. Laporan, melapor ke Master Aliansi. Di Aliansi Surga. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu tunggu? Kalian semua, serang. Siapapun yang mendapatkan mayat Suke akan mendapatkan wilayah pavilion pedang. Ditambah artefak surgawi dan 5000 Vital Rice. Laporan. Situasi serupa terjadi tidak hanya di 3 sekte besar, tetapi juga di semua sekte besar dan kecil di dunia hilang. Semua orang mengira Suke dan Liu Hualong akan hancur. Target pertama mereka adalah mayat Suke. Jika mereka bisa mendapatkan mayatnya, mereka akan mendapatkan artefak surgawi dan 10.000 Vital Rice. Siapa yang tidak tergoda? Namun, sebelum sekte besar mengumpulkan orang-orang mereka dan berangkat,
para pembudidaya yang melarikan diri dari pavilion pedang kembali. Mereka melaporkan berita terbaru. Suke masih hidup dan kekuatannya sangat mengerikan. Pria itu sedang duduk di kursi roda, menggendong seorang gadis di tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Dia membunuh 4 pembudidaya di tahap surgawi manusia dalam beberapa detik. Tidak, aku melihat tangan kirinya diam-diam bergerak ke atas saat dia membunuh mereka. Pemimpin, kita tidak bisa menyinggung orang itu. Pemimpin, kita tidak bisa menyinggung orang itu. Seketika, semua anggota sekte kedermawanan terkejut. Orang-orang dari Majesty Alliance terkejut. Seluruh dunia yang hilang terkejut. Nama Suke bergema di kota hilang dalam 1 hari. Bukan karena Lost City terlalu kecil. Itu karena Suke terlalu mengerikan. Dia telah melakukan begitu banyak hal kejam sekaligus. Intinya adalah orang ini hanyalah seorang kultivator di tahap setengah langit. Di dunia yang hilang, kultivator di tahap setengah surgawi adalah eksistensi terendah. Mereka tidak bisa menggali beras vital, dan mereka tidak bisa mengalahkan pembudidaya di tahap surgawi manusia. Pasukan utama memandang rendah mereka, dan bahkan jika mereka memohon untuk bergabung, mereka tidak akan mau merekrut mereka. Sekarang, seorang pembudidaya muda di tahap setengah surgawi telah membunuh para pembudidaya di tahap surgawi manusia dengan pedang patah dan bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap surgawi bumi. Bagaimana ini tidak menakutkan? Saat malam tiba, semua sekte dan sekte besar di kota hilang berdiri di jalan dan menatap pavilion pedang di kejauhan. Api di sana belum padam. Api masih menyala. Itu adalah pemandangan paling mempesona di malam yang gelap. Di luar mansion sekte kedermawanan, Lin Baiwan, presiden sekte kedermawanan, diam untuk waktu yang lama. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo pergi dan lakukan apa yang harus kita lakukan. Jangan memprovokasi pria itu. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakinya." Juga, Wang Qiannian, ku dengar kau kenal pria itu kan? Ayo, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Di rumah Majesty Alliance. Cobalah untuk dekat dengannya dan menangkan dia. Bahkan jika dia tidak ingin bergabung dengan Majesty Alliance, kita harus menjalin aliansi dengannya. Di rumah aliansi surga, Li Tianxun, pemimpin aliansi surga, sedang duduk di kursi tinggi di aula. Dia melihat ke tulang punggung aliansi surga dan berkata dengan penuh arti, sebagai seorang kultivator di setengah alam surgawi, dia sangat kuat. Saya khawatir dia cukup beruntung. Seorang lelaki kurus segera berkata, "Pemimpin, tidak peduli betapa beruntungnya dia harus berlutut di depanmu tidak peduli seberapa kuat dia." Kata-kata ini sepertinya tidak berguna, tetapi bagi orang banyak, itu tidak masuk akal. Li Tianxun berada di tahap menengah alam surgawi bumi. Bahkan Liu Hualong harus menghormatinya. Itu menunjukkan kesenjangan antara kekuatan mereka. Dalam pertempuran antara Suke dan Liu Hualong, dia hampir mati. Jika dia bertemu Li Tianxun, dia pasti akan dikalahkan. Namun, begitu pria kurus itu selesai berbicara, pria lain berjubah sarjana tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Huan, status pemimpin aliansi sangat terhormat. Anda meminta pemimpin aliansi untuk berurusan dengan seorang kultivator muda di tahap setengah langit. Jika ini diketahui, bukankah aliansi surga kita akan kehilangan muka? Wajah. Fu Sanchuan, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan di tempat ini? Pria kurus bernama Lin Huan langsung mencibir. Fu Sanchuan tersenyum lagi dan tidak berkata apa-apa. Dia memandang Li Tianxun yang sedang duduk di kursi. Li Tianxun tampak tenang dan bijaksana. Baik Lin Huan dan Fu Sanchuan memiliki prestise tinggi di aliansi surga, kedua setelah Li Tianxun. Mereka bisa dianggap sebagai tangan kiri dan kanan Li Tianxun. Namun, mereka selalu berselisih satu sama lain. Lin Huan adalah orang yang lugas dan berpikiran sederhana, tetapi dia sebenarnya sangat cerdas. Fu Sanchuan tampak anggun dan berpengetahuan luas. Namun, dia pandai membuat rencana. Senyumnya menyembunyikan belati dan dia membuat rencana besar. Dapat dikatakan bahwa Fu Sanchuan adalah orang yang sangat bijaksana, sedangkan Lin Huan hanyalah seorang playboy. Namun, karena dia bisa naik ke posisi ini, itu juga membuktikan bahwa playboy-nya tidak sederhana. Li Tianxun menghargai kemampuan kedua orang ini.
Meskipun dia berada di tahap menengah dari tahap surgawi dan kuat, dia tidak memiliki energi untuk menjalankan aliansi surga sepanjang waktu. Namun, dengan bantuan Fu Sanchuan dan Lin Huan, dia memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Selain itu, jumlah Vital Rice yang mereka kumpulkan setiap tahun jauh lebih banyak dari yang dia kumpulkan saat dia menyapu sarang Vital Ants. Oleh karena itu, seiring waktu, sebelum Li Tianxun membuat keputusan, dia terbiasa mengeluarkan bujukan agar mereka berdua mengungkapkan pendapatnya. Di satu sisi, nyaman baginya untuk menimbang pro dan kontra. Di sisi lain, hal itu bisa menyebabkan keduanya bertengkar dan memperdalam konflik di antara mereka. Dengan cara ini, mereka akan bekerja lebih keras untuk Li Tianxun dan berusaha lebih keras untuk mencapai prestasi dan menunjukkan nilai mereka. Fu Sanchuan, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Li Tianxun bertanya sambil menatap Fu Sanchuan dengan tenang. Fu Sanchuan memberi hormat sedikit dan berkata, "Pemimpin, menurut saya, Suke sangat radikal. Dia pasti seorang pelanggar hukum dengan kepribadian yang flamboyan. Selain itu, dia memiliki latar belakang yang kuat. Jika kita berhadapan langsung dengannya, kita akan menderita kerugian. Pavilion pedang adalah contoh yang bagus." Omong kosong, bagaimana pavilion pedang bisa dibandingkan dengan aliansi surga? Lin Huan segera berteriak. Fu Sanchuan berkata sambil tersenyum, "Sebelum Suke membunuh Tuan Muda Pavilion Pedang, semua orang mengira Suke tidak bisa dibandingkan dengan pavilion pedang. Bagaimanapun, pavilion pedang terlalu lemah dan Liu Hualong menganggap dirinya terlalu tinggi. Itu sebabnya Suke memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika aku menyerangnya." Lin Huan tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan kata-katanya. "Sepertinya kamu juga tidak ingin menghadapi Suke secara langsung." Fu Sanchuan berkata sambil tersenyum. Lin Huan mendengus saat cahaya dingin melintas di matanya. "Dengan identitasku, Suke tidak memenuhi syarat bagiku untuk menyerangnya." Namun, rekan Daoisfu tampaknya sangat tertarik pada semut itu. "Mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu pikirkan tentang itu?" Petik 2. "Itu bukan ide cemerlang. Itu hanya saran kecil." Fu Sanchuan berkata dengan hormat sambil menatap Li Tianxun sambil tersenyum. "Pemimpin, menurut informasi orang lain, ada seorang wanita bernama Lan Xingyu di samping Suke. Wanita ini telah berada di dunia yang hilang selama beberapa tahun. Sepertinya dia telah hubungan yang baik dengan beberapa pembudidaya muda di alam setengah surgawi. Kita bisa membunuhnya dengan pisau pinjaman." "Oh, bunuh dia dengan pisau pinjaman?" Mendengar itu, Li Tianxun menegakkan tubuhnya sedikit. Dia sedikit tertarik dan ingin tahu. "Benar, kita bisa merekrut para pembudidaya muda itu untuk bergabung dengan aliansi surga. Kemudian, kita bisa mengirim mereka ke pinggiran barat untuk menggali Vital Rice dan membawa mereka ke sarang Vital Ant King." Fu Sanchuan berkata dengan tenang. "Sarang Raja Semut Vital? Fu Sanchuan, apakah kamu gila? Kami telah menyiapkan rencana ini selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin mengingatkan mereka?" Lin Huan memarahi dengan marah ketika ekspresinya segera berubah. Li Tianxun mengangkat tangannya untuk menghentikan Lin Huan. Kemudian, dia berkata dengan senyum tipis sambil menatap Fu Sanchuan sambil berpikir, "Lanjutkan." Fu Sanchuan berkata sambil tersenyum, "Rekan kultivator saya, Anda benar. Kami telah menyiapkan rencana ini selama bertahun-tahun. Kali ini, kami tidak akan memperingatkan mereka. Sudah waktunya bagi kami untuk menuai panen kami." Setelah mengatakan itu, Fu Sanchuan menggunakan komunikasi tanpa suara. Bibirnya bergerak, tetapi orang lain tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Hanya mata Li Tianxun yang menjadi semakin cerah. Akhirnya, dia berkata sambil tersenyum sambil menepuk sandaran tangan kursi, "Bagus. Rencana yang bagus untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Fu Sanchuan, aku akan menyerahkan rencana ini padamu. Ingat, rencana ini harus sangat mudah." Petik 2. "Pemimpin, yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik." Fu Sanchuan menjawab sambil tersenyum sambil melipat tangannya. Hanya wajah Lin Huan yang sangat gelap dan penuh amarah. Dia tidak menyangka Fu Sanchuan bisa begitu berbahaya. Dia tidak menyangka Fu Sanchuan bisa mencuri rencana besar di pinggiran barat dengan berurusan dengan Suke. "Ngomong-ngomong, seperti yang kamu katakan, kunci dari rencana ini adalah Suke. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa dia akan pergi ke pinggiran barat?" Li Tianxun bertanya sambil menatap Fu Sanchuan saat ini. Fu Sanchuan berkata dengan senyum tipis,
bahkan pahlawan memiliki kelemahan pada pesona wanita cantik. Lan Xinyu adalah kelemahan terbesar Suke? Sejauh yang saya tahu, Lan Xinyu dibantu oleh seorang pria ketika dia baru saja tiba di sini. Kemudian, dia mulai mengagumi pria itu. Kebetulan, pria itu adalah bawahanku sekarang. Pada saat yang sama, di pavilion pedang. Saat itu larut malam, luka Suke telah sembuh total. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa fisiknya diperkuat setelah setiap cedera serius, yang mungkin terkait dengan fisik penekan penjara Dewa Neraka. Namun, Suke menganggap body tempering fisiknya terlalu kuat. Dia tidak ingin mencobanya kecuali diperlukan. Namun, setelah kematian Liu Hualong, pavilion pedang hancur total. Hanya Zhang Yuner, yang terengah-engah, yang tersisa. Dia meninggal beberapa detik yang lalu. Bukan Suke yang membunuhnya. Lan Hetu yang membunuhnya dengan pedangnya. TSK, Lan Hetu, apakah ada kebencian yang mendalam antara kamu dan wanita ini? Suke mau tidak mau bertanya. Lan Hetu kesal dan berkata dengan suara yang dalam, wanita ini pantas mati. Dia membunuh temanku dan bahkan membunuh saudara Wu. Kalau tidak, saudara perempuanku akan... tidak apa-apa, kakak ipar, ayo pergi. Tempat ini terlalu panas. Jangan, astaga. Kamu hanya ingin membuatku tegang, kata Suke sambil menatap Lan Hetu. Kata Lan Hetu sambil menatap Lan Xinyu dengan ekspresi pahit. Lan Xinyu mengerutkan kening dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, jangan menyebutkan masa lalu. Sekarang, kami telah membalas kebaikan saudara Wu dan membalasnya. Terima kasih, Su Daoyu. Itu bukan masalah besar, tapi siapa saudara Wu yang kamu bicarakan ini? Suke bertanya langsung. Setelah keheningan singkat, Lan Xinyu berkata sambil menggelengkan kepalanya, dia pria yang baik. Tapi dia meninggal setahun yang lalu. Oke. Suke menjawab dan tidak bertanya lagi. Aku tidak peduli siapa dia. Bagaimanapun, dia sudah mati. Intinya dia dianggap sebagai orang baik setelah kematiannya. Ceka. Betapa menyedihkan. Saat ini, Lan Xinyu berkata sambil menatap Suke, Su Daoyu, terima kasih. Kamu juga pria yang baik? Suke.